Bab 115 memilih target, dan menyerang jadi, Luke berbicara dengan Bell dan memintanya untuk membawakan banyak bola kecil. Bolanya sangat kecil tapi berat. Mudah bagi Luke untuk membuat kepala penjahat penyok dengan melemparkan bola ke arah mereka. Dia juga bisa melumpuhkan musuh jika dia mengenai persendian mereka. Dengan nyali, dia menjatuhkan senjata dari tangan banyak gangster dan menghentikan beberapa perampokan serta satu pemerkosaan. Dia bahkan tidak menunjukkan dirinya ketika dia melempar bola dari jarak 10 meter. Sedangkan untuk sidik jari, secara alami, dia mengenakan sarung tangan. Luke agak tergoda oleh bagaimana dia bisa mendapatkan kredit hanya dengan berkeliaran di jalanan. New York, ibu kota kejahatan, benar-benar tempat terbaik baginya untuk menuai pengalaman dan pujian. Ada banyak kejahatan kecil, yang berarti pengalaman dan penghargaan yang tak terhitung jumlahnya. Luke tidak merasa seperti dia telah melakukan apapun pada akhir hari, tetapi dia mendapatkan lebih dari 130 pengalaman dan poin kredit setiap hari. Namun, Luke belum bisa tinggal di sini untuk jangka panjang. Sebagai medan perang yang hebat, New York akan dikunjungi oleh banyak penjahat super, pahlawan super, dan bahkan armada alien. Luke terlalu lemah untuk menjadi bagian dari itu. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah memusnahkannya. Salah satu keuntungan dari kekacauan di New York adalah dia bisa mencoba perampokan pertamanya di sini. Tidak masalah jika dia gagal. Dia bisa belajar dari kegagalan dan melakukan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya, dia fokus pada sekelompok pengedar narkoba di Queens, sebagian besar karena itu hanya 10 menit perjalanan dari apartemennya. Ada beberapa target yang cocok di Brooklyn juga, tapi mereka terlalu jauh. Luke memeriksa tempat persembunyian mereka di siang hari dan menemukan tata letak dasar. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan malam itu. Di sore hari, Luke tinggal di apartemennya dan tanpa tergesa-gesa melukis topeng. Lama kemudian, dia akhirnya meletakkan topengnya dengan puas dan mengeringkannya dengan pengering rambut. Itu hanya akan digunakan sekali dan tidak harus sempurna. Ketika Elsa kembali malam itu, Luke menyapa, lalu menutup pintunya. Pada pukul 10, di sebelah menjadi sunyi. Luke tahu Elsa pasti tertidur. Elsa telah membaca file di departemen kepolisian sepanjang hari. Dia harus kelelahan. Luke meninggalkan apartemen dengan ransel hitam. Ada beberapa kamera pengintai di daerah ini. Luke segera berganti pakaian dan membuat dirinya terlihat lebih berotot daripada yang sebenarnya. Sergei telah ditemukan sebelumnya berkat simulasi komputer. Luke telah mempelajari pelajarannya. Ransel itu semakin mengganggu garis punggungnya. Dia juga berubah menjadi sepasang sepatu yang lebih besar. Dengan jubahnya, tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat wajahnya setelah dia mengenakan tudung. Luke naik taksi satu blok jauhnya dari apartemennya dan menuju tujuannya malam ini, yaitu sebuah bar. Alih-alih pergi ke bar, dia memasuki gang di belakangnya dan melangkah ke tempat sampah dan melewati dinding. Di balik tembok ada gedung apartemen tua. Bersembunyi di sudut, Luke berganti pakaian lagi. 2 menit kemudian, Luke memeriksa dirinya sendiri. Puas karena tidak ada yang salah, dia mengenakan ransel dan berjalan ke gedung apartemen tanpa tergesa-gesa. Dinding bangunan yang sudah usang itu gelap dan bobrok. Luke sampai di lantai 3. Setelah dia berbelok, dia melihat seorang gemuk pendek yang sedang mendengarkan musik dengan earphone. Si gendut tidak memperhatikan Luke sampai Luke hanya berjarak 5 meter darinya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat pistol menunjuk ke arahnya. Si gemuk membuka mulutnya, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Luke memberi isyarat pada si gemuk untuk membuka pintu dan berbaring di tanah. Pada saat berikutnya, lemak itu tersingkir. Menarik tinjunya, Luke mencari yang gemuk, lalu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Lemak itu tidak memiliki apa-apa selain pisau di tubuhnya. Sambil memegang pisau di tangannya, Luke menarik napas dalam-dalam, lalu mengaktifkan Sharp Nose. Banyak garis aroma terbentuk, memungkinkan dia untuk melihat berapa banyak orang yang ada di dalam ruangan. Ada 6 pria dan seorang wanita. 2 di antaranya di kiri, 2 di tengah, 2 di kanan, dan yang terakhir di kamar mandi. Luke masuk ke kamar seolah-olah dia adalah pengunjung biasa. Seorang pria kulit hitam yang bermain video game di sebelah kanan tertegun. Apa-apaan? Namun, Luke mengarahkan pistol ke arahnya dan mengangkat jarinya ke bibirnya, mengisyaratkan bahwa dia harus diam. Pria kulit hitam itu menjadi cemas. Rekannya, yang sedang bermain dengannya, memelototinya dengan ketidakpuasan, dan tercengang ketika dia melihat Luke juga. Pada saat berikutnya, wanita di tengah ruangan berteriak. Ah! Luke memiringkan kepalanya, seolah sedang mengamati rok merah wanita itu, yang nyaris tidak menutupi kakinya.
Dia bersandar di sofa, dan dia dengan mudah melihat Luke ke satu sisi. Pria kulit hitam di sebelahnya waspada. Dia dengan cepat mengambil pistol dan membidik Luke. Tangan kiri Luke bergerak cepat, dan pisau yang dia pegang menusuk dada pria itu. Bingung, pria itu melihat gagang pisau di dadanya, dan dia menjatuhkan senjatanya. Luke berlari ke depan dan mengambil pistol dengan tangan kirinya. Dia memasukkan senjatanya sendiri, sebuah Glock 23, kembali ke ikat pinggangnya, sebelum dia dengan cepat memeriksa pistol gangster itu. Para gangster tidak mengantisipasi penyusup sama sekali, dan gagal bereaksi tepat waktu. Pada saat keempat pria di sofa mulai bangkit, Luke sudah selesai memeriksa pistolnya, dan dia hanya membidik para gangster di sebelah kanannya. Ini adalah rumit. Para penjahat ini telah membunuh orang sebelumnya, tetapi semua yang terjadi masih terlalu menakutkan bagi mereka. Di mata mereka, penyusup ini seperti hantu. Dia mengenakan jubah longgar dan topi Zoro, dan pakaiannya sepenuhnya hitam. Ada senyum palsu yang aneh, serta kumis yang dipangkas dengan hati-hati di topengnya. Semua gangster ketakutan ketika Luke memiringkan kepalanya dan mengamati mereka. Luke mengeluarkan perekam kecil dari sakunya dan menekan tombol putar. Perangkat itu langsung memutar pertanyaan, mana uangmu? Bab 116 Perampokan, Reuni, dan Tidak Profesionalisme. Para gangster saling memandang dengan bingung. Luke melepaskan tombol jeda, dan perangkat itu berkata lagi dengan dingin, bicaralah, atau kalian semua akan mati. Pada saat itu, pintu kamar mandi terbuka, dan seorang pria Latin muda keluar. Terkejut, dia meraih pistolnya. Tapi di mata Luke, pria itu bergerak dalam gerakan lambat. Luke bahkan sempat melirik keempat pria dan wanita di depannya, sebelum menarik pelatuknya. Bam, bam, bam. Setelah 3 kali tembakan, 3 pria, termasuk yang berada di pintu kamar mandi, ambruk. Semua dari mereka telah ditembak di kepala. Mereka sudah mati mungkin. Mereka semua telah meraih senjata mereka, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menariknya. Luke telah naik level ke level 8 setelah pembajakan yang gagal, dan dia telah mengalokasikan 4 poin stat ke strength. Sekarang, dia memiliki 28 strength dan 20 dexterity. Dia jauh lebih kuat daripada gangster dalam setiap aspek. Meskipun ketiga orang itu diberi jarak, tidak ada satupun tembakannya yang meleset. Luke memutar ulang perekamnya dan memainkannya lagi. Di mana uangmu? Bicaralah, atau kalian semua akan mati. Peringatan mekanis mengejutkan para penyintas kembali ke akal sehat mereka. Meneteskan air mata dan ingus, wanita berbaju merah itu menunjuk ke sebuah brankas tidak jauh. Itu di sana, itu di sana. Luke menekan perekam lagi. Bawakan padaku. Wanita itu tersandung ke brankas dan meraba-raba saat dia memasukkan kata sandi yang salah berkali-kali. Untungnya, itu adalah brankas lama, dan tidak akan terkunci secara otomatis setelah kata sandi yang salah dimasukkan secara berurutan. 2 menit kemudian, wanita itu akhirnya membuka brankas dan mengeluarkan uang tunai di dalamnya. Sebagian besar adalah uang kertas 10 dan 20 dolar. Luke melambaikan tangan pada wanita itu ke samping. Dia mengeluarkan tas hitam dan mulai memasukkan uang. Seolah-olah dia ceroboh, dia meletakkan senjatanya di sebelah uang itu. Kedua pria di sofa itu saling melirik dan melihat peluang. Mereka berdua mencabut senjata mereka dan mencoba membidik Luke. Astaga, ada 2 suara yang berbeda, tetapi Luke tidak bergeming. Dia hanya terus tanpa tergesa-gesa memasukkan uang ke dalam tasnya. Sebuah lubang kecil muncul di salah satu dahi pria itu, dan sebilah belati menusuk mata pria lainnya. Hai, selamat malam, sepertinya kita terlambat. Luke meraih tas itu dan menatap seorang gadis berambut ungu yang muncul di pintu. Di balik topeng itu, Luke tiba-tiba tersenyum. Alih-alih meraih pistol di atas meja, dia melambaikan tangannya ke arah gadis berambut ungu seolah memberi salam. Gadis berambut ungu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu bisu? Luke menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat, mengisyaratkan bahwa mereka harus berbicara di luar. Gadis berambut ungu itu menatap wanita dengan rok merah. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Luke membuat gerakan, jadilah tamuku, dan merangkak keluar jendela. Gadis itu mendengus. Pria yang aneh, tapi sangat menarik. Saat dia berbicara, dia mengambil pisau di sofa dengan bilah datar dari pedang panjang yang dia pegang. Dia menjentikkan pedang dan mengirim pisau ke dada wanita itu. Setelah mencari beberapa saat, gadis itu menemukan setumpuk kristal putih, yang dia buang ke toilet sebelum dia pergi melalui jendela juga. Di balkon, Luke menatap gedung di seberangnya dan memberi salam. Di gedung, seorang pria yang juga mengenakan topeng mengalihkan pandangannya dari senapan sniper.
Dari mana orang ini? Dia tidak takut aku akan menembaknya. Gadis berambut ungu itu bertanya kepada orang asing itu, siapa kamu? Luke mengeluarkan perekam kecil itu. Gadis itu tercengang. Kenapa kamu tidak bicara? Terkekeh, Luke akhirnya mengeluarkan ponsel yang dimodifikasi dan mengetik sesuatu ke dalamnya. Dia menekan tombol putar, dan suara mekanis yang sama terdengar. Kau terlalu tidak profesional. Teknologi modern dapat dengan mudah mengekspos Anda. Gadis itu mengamatinya, dan harus mengakui bahwa dia telah melakukan pekerjaan penyamaran yang lebih baik. Pria itu sama sekali tidak memperlihatkan kulitnya. Sebagai perbandingan, setengah dari wajahnya terbuka. Luke memasukkan kalimat lain. Kau beruntung bertemu denganku. Jadi, sebuah nasihat, jika Anda mengikuti teladan saya, Anda akan hidup lebih lama. Gadis itu mengerutkan kening dan berkata, tapi kamu terlihat jelek. Lukas tertawa lagi. Baiklah, cukup omong kosong. Kamu mau uangnya atau tidak? Gadis itu tercengang. Kau tidak menginginkannya. Luke memasukkan kalimat lain. Aku tahu kamu baru saja datang dari Los Angeles, jadi mari kita buat kesepakatan. Baik gadis dan pria di gedung itu terkejut. Bagaimana orang asing itu tahu bahwa mereka berasal dari Los Angeles? Luke melemparkan tas itu ke gadis itu dan berkata dengan teleponnya, jika Anda memiliki uang tunai di La, saya akan mengambilnya sebagai imbalan untuk ini. Jika tidak, ini hadiahku untukmu. Gadis itu benar-benar bingung dengan apa yang dia lakukan. Bukankah dia di sini untuk membunuh pengedar narkoba dan menjarah uang mereka? Kenapa dia tiba-tiba begitu murah hati? Ada lebih dari 10.000 di tas, dan dia memberikannya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke gedung yang berlawanan. Pria yang memakai topeng itu ragu-ragu, lalu mengatakan sesuatu padanya. Gadis itu berkata, oke, tapi kami perlu tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kami. Sambil terkekeh, Luke mengetik lagi, aku hanya tahu namamu. Namun, saya perlu mengingatkan Anda lagi bahwa penyamaran Anda terlalu sederhana, dan tidak sulit untuk mengenali Anda, Mindy. Mata gadis itu melebar dan mulutnya menganga. Dia jelas tercengang. Luke berkata lagi, sekarang mungkin untuk melakukan simulasi model dari bukti video atau foto. Anda belum ketahuan sejauh ini, bahkan dengan setengah wajah Anda terbuka, karena Anda telah berurusan dengan gangster yang tidak mampu teknologi seperti itu. Polisi, bagaimanapun, adalah masalah yang berbeda. Petik 2. Gadis itu benar-benar bingung. Dia bukan ahli komputer. Pria parubaya itu juga menggaruk kepalanya. Apakah dia ketinggalan zaman ketika dia baru pensiun 2 tahun lalu? Pada akhirnya, dia mengatakan sesuatu ke headsetnya. Gadis berambut ungu itu berkata, ingat alamat ini. Kami memiliki beberapa peralatan dan uang tunai yang disimpan di sana. Bawa mereka, dan kesepakatan kita selesai. Bab 117 The Vault, dan operasi Luke mendengarkannya dan mengangguk, menunjukkan bahwa dia telah mengingat alamatnya. Gadis itu bertanya, kamu, tidak akan membocorkan identitas kami, kan? Luke menggelengkan kepalanya dan mengetik lagi, mungkin kita orang yang sama. Aku tidak akan menyebut namamu jika aku ingin kau mati. Sebaliknya, saya dapat memberi Anda beberapa dukungan teknis. Petik 2. Gadis itu penasaran. Dukungan teknis apa? Luke mengangkat telepon di tangannya dan mengetik, misalnya, gadget di tanganku dapat mencegahmu dikenali oleh suaramu. Gadis itu bertanya, apakah itu hadiah? Setelah keheningan singkat, Luke mengetik, bisnis adalah bisnis. Saya tidak peduli dengan uang, tetapi membuat perangkat seperti ini membutuhkan uang. Selain itu, Anda tidak menjarah pengedar narkoba untuk hiburan pribadi, bukan? Petik 2. Gadis itu berpikir sejenak, dan setuju dengannya. Kami bisa membayar, tapi bagaimana kami akan memberikan uang itu kepada Anda? Lukas menggaruk kepalanya. Transfer bank mungkin dengan mudah mengkhianatinya, terutama jika ada yang mengawasi rekeningnya. Pada akhirnya, Luke mengetik tanpa daya, kamu bisa membelinya secara kredit. Gadis itu kehilangan kata-kata. Apa yang dipikirkan orang asing ini? Bukankah dia takut mereka akan kembali pada kata-kata mereka? Luke mengetik, bagaimana kedengarannya? Jika Anda setuju, Anda dapat memposting permintaan Anda di forum militer di ponsel ini. Saya akan meninggalkan Anda buku kode khusus juga. Petik 2. Gadis itu akhirnya berkata, oke, deal. Luke mengangguk dan menyesuaikan pengaturan di telepon sejenak, sebelum dia menyimpan alamat di sana. Dia memasukkan satu kalimat terakhir sebelum dia melemparkan telepon. Ini untuk kamu coba. Ada fungsi menarik lainnya di dalamnya. Ingatlah untuk memesan lebih banyak jika Anda merasa berguna. Kualitas terjamin. Luke kemudian melangkah ke tepi balkon dan melompat turun.
Dengan gesit mengangkat telepon, gadis itu juga berlari ke tepi balkon, hanya untuk melihat bayangan hitam menggunakan langkan di gedung untuk turun dengan cepat. Itu segera menghilang ke sebuah gang. Dia melihat kembali ke gedung seberang, dan ayahnya berkata, "Ayo kembali dulu." Sesaat kemudian, sedikit terganggu, mereka menghilang juga. Dalam kegelapan, Luke kembali ke pakaian aslinya dan melemparkan jubah, topi, topeng, dan pakaian hitam ke dalam tong kosong. Dia menuangkan sebotol minyak ke dalamnya dan membakar tumpukan itu, menyaksikan barang-barang itu perlahan-lahan terbakar habis. Dia kemudian melemparkan beberapa potong kayu ke dalam tong agar tetap menyala, sebelum dia meninggalkan area tersebut. Tidak jauh dari sana, seorang pria tunawisma membuka matanya dengan muram. Siapa yang membuang-buang bahan bakar? Menyebalkan sekali. Dia berguling dan tertidur lagi. Sudah jam setengah satu saat Luke kembali ke apartemennya. Dia menegaskan bahwa dia tidak meninggalkan jejak atau barang pribadi sebelum dia pergi tidur. Dia agak puas dengan panennya malam ini. Misi, menghilangkan pengedar narkoba dan menghancurkan obat-obatan terlarang. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 60%. EXP plus 600. Kredit plus 600. Dia telah mendapatkan banyak pengalaman dan kredit dari misi, tetapi tingkat kontribusinya agak rendah. Bahkan jika Damon dan putrinya tidak muncul, dia akan menyelesaikan misinya sendiri, namun tingkat kontribusinya hanya 60%. Dia membaca misi lagi, hancurkan obat-obatan terlarang. Dia tidak melakukan itu, jadi pasti Mindy yang menyelesaikan tujuannya. Jadi, dia hanya berkontribusi pada penghapusan pengedar narkoba, yang menjadi alasan tingkat kontribusinya yang rendah. Dia mungkin bisa mendapatkan 100 lebih banyak pengalaman dan poin kredit jika dia menghancurkan obat-obatan terlarang. Dia harus mengingatnya saat berikutnya dia berurusan dengan pengedar narkoba. Memikirkan itu, dia tertidur. Keesokan paginya, Elsa mengetuk pintunya. Luke, lebih baik kita cepat. Operasi akan dimulai dalam 1 atau 2 hari. Luke menyenandungkan jawaban dan bangun dengan mengantuk. Dia dengan cepat mengenakan pakaian olahraga yang nyaman. Setelah dia meninggalkan ruangan, dia menemukan Belle, yang sedang mengerjakan taksinya. Luke merinding saat dia mengamati Belle. Belle menyentuh mobil seolah-olah itu adalah putranya. Itu agak menyeramkan. Luke bertanya, "Belle, bisakah bayimu memberi kami tumpangan?" "Oh, maksudku bukan Jessie." Belle tersenyum dan berkata, "Aku tahu. Jessie adalah kekasihku, ini bayi saya." Dia kemudian dengan lembut menepuk kap taksi. Luke bertanya, "Jadi, apakah Anda akan membawa kami atau tidak?" Belle berkata, "Tentu saja, selama kamu membayar." Luke berkata, "Pernahkah kita melewatkan pembayaran?" Belle berkata, "Tidak juga. Ayo pergi. Apakah kamu sedang terburu-buru?" Elsa dengan cepat menyela, "Kecepatan normal akan baik-baik saja." 2 hari yang lalu, dia ketiduran, dan meminta Belle mengemudi lebih cepat jika dia terlambat bekerja. Pada akhirnya, Elsa muntah, meski biasanya dia keras. Belle mengemudikan taksinya lebih seperti pesawat daripada mobil, itu hanya meledak dan meledak di jalanan. Elsa memeriksa plat nomor ketika dia keluar. Memang, itu tidak sama seperti ketika dia naik taksi sebelumnya. Elsa sangat mengagumi Luke saat itu. Dengan keterampilan Belle, Elsa bisa mengejar tersangka di New York City. Lebih penting lagi, Belle tidak takut mendapatkan tiket, karena dia bisa mengganti plat nomornya kapan saja. 10 menit kemudian, Luke dan Elsa sampai di tempat tujuan. Belle mengucapkan selamat tinggal pada Luke dengan tos. Elsa mengamati mereka dengan takjub. Dia selalu merasa penasaran bagaimana Luke dan Belle bisa menjadi teman baik seperti itu. Duduk di meja yang jarang digunakannya, Luke akhirnya mulai mengerjakan kasus Sergei. Itu bukan karena dia ceroboh. Sebenarnya, Brit tidak pernah memberitahu mereka detail rencananya. Bahkan Elsa tidak tahu apa-apa. Mustahil bagi mereka untuk menyelidiki kasus ini sendiri tanpa NYPD. Jika Luke pergi untuk menangkap Sergei sendirian, Brit akan mengirimnya ke penjara bersama Sergei. Luke membaca file yang telah disortir Elsa dalam beberapa hari terakhir. Itu semua adalah laporan investigasi tentang Sergei. Situasinya tidak baik atau buruk. Geng Sergei memang rumit, tapi jelas bukan salah satu kelompok kriminal yang paling licik. Tidak ada yang tahu janji apa yang dibuat Departemen Kepolisian Los Angeles, tetapi NYPD telah memutuskan untuk melenyapkan geng itu dan memindahkan Sergei ke Los Angeles setelah dia diinterogasi. Semua orang di ruangan itu sibuk kecuali Luke dan Elsa. Bab 118 Aksi, Penyergapan, dan 4 wanita baru pada siang hari Brit akhirnya kembali.
Dia meminta Luke dan Elsa untuk datang ke ruang pertemuan. 17 petugas sudah berada di ruang rapat. Termasuk Berit, Luke dan Elsa, mereka membuat tim yang terdiri dari 20 orang. Berit mulai menyusun rencananya. Menurut sumber, Sergei akan mengambil sejumlah barang, yang bisa berupa obat-obatan, senjata, atau bahkan manusia. Geng Sergei tidak besar, jadi bukan hal yang aneh jika bos secara pribadi akan mengambil tindakan. Itu juga mengapa Berit tidak terlalu memikirkannya. Bos geng yang lebih besar tidak akan pernah terlibat secara pribadi dalam transaksi. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tertangkap, mereka masih bisa menyalahkan antek-antek mereka. Berit segera selesai dengan perkenalannya. Lukas sedikit terkejut. Dia bertanya kepada Elsa dengan suara rendah, Sergei melakukannya di tengah hari. Bukankah itu terlalu mencolok? Elsa menjawab dengan suara rendah, mereka menutupi apa yang mereka selundupkan dengan semua fan yang masuk dan keluar. Jika polisi tidak menemukan fan yang tepat, akan ada kerugian besar saat kita mengunci pelabuhan. Beberapa barang mahal mungkin rusak segera setelah dibuka untuk pemeriksaan. Itu sebabnya NYPD belum melakukan apa-apa. Tenggelam dalam pikirannya, Luke berkata, jadi, kuncinya adalah menemukan fan yang benar, kan? Elsa tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bisakah Anda melacak obat-obatan mereka dengan insting Anda? Lukas tertawa. Saya tidak tahu, itu tidak selalu berhasil. Kita lihat saja. Elsa tidak bertanya lagi, tapi dia lebih berharap sekarang. Dia lebih percaya diri pada Luke daripada dirinya sendiri. Apakah ada yang punya pertanyaan? Tanya Berit, tapi dia hanya menatap Luke dan Elsa. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka hanya di sini untuk menonton. Berit sebenarnya senang bahwa mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Akan lebih baik jika mereka tetap tinggal sementara NYPD menyelesaikan pekerjaan. Setelah mereka masuk ke sebuah van komersial yang telah dimodifikasi menjadi pusat komando bergerak, Elsa melihat dengan rasa ingin tahu pada apa yang Luke pegang. Apakah itu bisbol? Melihat keingintahuannya, Luke dengan santai menjelaskan, "Oh, aku menggunakan ini untuk melatih jariku. Itu bisa meningkatkan presisi saya dalam menembak." Elsa bertanya, "Benarkah?" Dia tergoda untuk mencobanya sendiri. 20 bandit yang dibunuh oleh Luke adalah bukti terbaik dari keahlian Luke dalam menembak. Lukas tertawa. Itu keterampilan yang terlalu maju untukmu sekarang. Elsa menganggukkan kepalanya menyesal. Lupakan saja kalau begitu. Tak lama kemudian, van itu mencapai pelabuhan. New York adalah kota yang dibangun di sekitar mulut pelabuhan, ketika penjajah Inggris berlayar melintasi Samudra Atlantik dan merebutnya dari Belanda. Disebut New Amsterdam kemudian, tempat itu berganti nama menjadi New York. York sebenarnya hanya sebuah kota di Inggris, dan tidak setenar adiknya, New York. Ada banyak pelabuhan di New York, dan terlalu banyak barang yang dikirim masuk dan keluar pelabuhan setiap hari. Itu juga mengapa Sergei tidak pernah ditangkap karena penyelundupan. Luke dan Elsa bukan bagian dari operasi penangkapan yang sebenarnya, tetapi mereka memiliki pandangan yang jelas tentang segala sesuatu dari kendaraan komando. Kendaraan itu menerima segala bentuk komunikasi dari anak buah Berit serta rekaman kamera. Berit juga berada di dalam van sebagai komandan operasi. Sergei segera muncul. Sergei lebih muram dan lebih dingin daripada yang muncul di arsipnya. Tidak ada yang tahu apakah itu karena putranya sudah meninggal. Segera, mereka memasuki dermaga. Petugas di dekatnya segera mengawasi para gangster. Luke entah bagaimana merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa mengatakan alasannya. Berpikir sejenak, dia berkata, "Saya butuh udara segar." Berit mengerutkan kening. "Sebaiknya kau tidak keluar. Bagaimana jika kamu ketahuan?" Luke berargumen, "Apakah saya terlihat seperti polisi sekarang?" Berit kehilangan kata-kata. Luke akan menjadi orang terakhir dalam tim Berit yang akan dicurigai Sergei, terutama karena Luke terlalu muda. Tidak ada petugas semuda Luke di NYPD. Bahkan perwira berusia 20-an berada di peringkat terendah, dan harus mengenakan seragam mereka saat bertugas. Berit masih berkata, "Kamu bertanggung jawab jika terjadi kesalahan." Luke terkekeh dan keluar. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab? Dia tidak melakukan apapun dalam operasi ini kecuali duduk di kendaraan komando, dan ada beberapa kontainer di antara mereka dan Sergei, yang berjarak 200 meter. Jadi, Berit hanya bisa menggertak. Luke bergerak agak jauh dari kendaraan komando. Dengan ransel hitamnya, dia tampak seperti siswa sekolah menengah. Menghadapi angin, dia menarik napas dalam-dalam. Berit melirik Luke, tetapi segera mengabaikannya. Dia menemukan pemuda itu tidak bisa diandalkan. Itu tidak seperti kendaraan komando adalah toilet umum.
Apakah dia sangat membutuhkan udara segar? Luke, bagaimanapun, sebenarnya menganalisis bau di udara dengan hidung tajam. Berdasarkan informasi dalam file, targetnya sederhana, senjata, obat-obatan, atau wanita. Itu juga akan dalam jumlah besar, atau tidak ada gunanya menyelundupkan mereka dengan perahu. Tapi dengan sangat cepat, Luke mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengunci target. Dia mencium bau minyak, bubuk mesiu, obat-obatan terlarang, dan wanita, tetapi mereka tersebar di mana-mana, dan sepertinya tidak ada sekelompok besar dari mereka dimanapun. Bingung, Luke kembali ke kendaraan komando. Brit tidak memandang Luke sama sekali dan hanya berkata, "Jangan keluar lagi, kalau-kalau kamu menimbulkan kecurigaan." Lukas tidak mengatakan apa-apa. Dia mulai percaya bahwa tidak perlu baginya untuk keluar lagi. Dia segera melihat Sergei dan timnya di kamera pengintai. Mereka menunggu dengan sabar sampai sebuah perahu kecil muncul. Para petugas saling memandang dengan bingung. Perahu seperti itu terlalu kecil untuk menampung banyak wanita atau senjata. Itu mungkin hanya cukup besar untuk obat-obatan. Namun, 4 wanita yang turun dari kapal dan berbicara dengan Sergei. Sambil tersenyum sopan, Sergei berbicara dengan keempat wanita itu sebelum mereka saling mengucapkan selamat tinggal dan berpisah. Berit bingung. Bahkan jika keempat wanita itu telah diselundupkan, mereka tidak cukup untuk dijadikan alasan bagi polisi untuk memenjarakan Sergei. 400 wanita akan bekerja. Apakah keempat wanita itu penting? Berpegang teguh pada harapan, Berit menyuruh timnya untuk mencari file-file wanita. Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang berguna sama sekali.